Baskom. Baskom kan wadah ya. Oke, kita tampung. Iya, wadah tuh bisa nampung, bisa. Juga dia. Dulu dia sahabat saya, mungkin kita baru bertemu lagi, namanya Om Putu. Yes, Putu Bendio saya. Putu Benyu. Namanya keren juga, agak-agak ke Belanda ya. Bendio. Kalau Benyu. Mungkin kalau Wingky ada penambahan. Om Wingky apa nih? Udah nggak Harun lagi? Wingky Harun. Oh, tetap Wingky Harun. Bukan ditambah pakai manis. Harun manis dong deh. Om Wingky. Jadi itu kalau gendong. Enggak, kalau gendong. Kalau gondang. Bisa baik kalau gendong. Iya. Kalau gak Iya. Itu. Jadi sebenarnya Om Wingky itu apa inspirator saya. Dulu saya juga pernah kerjasama sama Om Wingky di Lorong Waktu. Kalau lu bisa bilang gitu, kadang-kadang gua kan juga bingung. Saya kadang-kadang bingung. Kalau denger dia nyalo, saya langsung merem atau saya pergi. Karena kenapa? Wah, gua kena nih. Gua kena. Pokoknya apalagi si jargonnya si Jarwo tuh tadi yang nganter makanan tuh. Wah, kalau dia jargonnya lebih keren. Apa sih? Lu mau jual sama siapa? Kayak lu mau beli motor siapa? Lu mau beli kapal siapa? Yang penting gua komisi. Bersahabat dengan teman-teman. Tetap dapat. Jangan datang. Lebih edukatif ya. Lebih edukatif. Cuman kita masih bingung nih. Apa? Misalnya begitu pulang, misalnya dikasih ongkos, kan mereka tetap minta. Baskom, pasukan komisi kerja sambil happy buat keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di podcast Baskom yang terbaru. Mungkin ini awal podcast yang tadinya kita gagas dalam beberapa tahun, yang berjudul podcast Baskom yang jargonnya adalah Baskom yang penting Lucuan. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan kedua narasumber. Yang satu mungkin kita udah nggak asing lagi lah. Legend banget. Legend yang kebetulan saya juga penggemarnya. Baskom tuh penggemar. Namanya saya panggilnya Om Wingky Harun. Yang semua mungkin sudah tahu. Terus kita juga kedatangan seorang penulis yang memang udah punya apa ya, cerita banyak juga dia. Dulu dia sahabat saya, mungkin kita baru bertemu lagi, namanya Om Putu. Yes, Putu Bendio saya. Putu Bendio. Benyu. Bendio. Namanya keren juga, agak-agak ke Belanda ya. Bendio. Kalau Benyu. Mungkin kalau Wingky ada penambahan. Om Wingky apa nih? Udah nggak Harun lagi? Ya, Wingky Harun. Oh, tetap Wingky Harun. Bukan ditambah pakai manis. Harun manis dong. Om Wingky, gimana kabarnya Om? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terus kegiatannya Om? Kalau sekarang nggak ada syuting apa Om? Kalau nggak ada syuting ya paling kita sibuk di rumah aja. Oh, sibuk di rumah. Tapi jangan kayak Baskom ya Om ya. Baskom biasanya apa nih? Ya sesuai jargon lah. Yang penting lucuan. Wah. Jadi saya cuman agak kangen lah sama Om Wingky. Dengar cerita-ceritanya ini kan belum lama lah gitu kan. Belum lama bertemu Lebaran kemarin Om ya. Iya. Ari mau nanya, pernah ya Om Wingky itu syuting zaman dulu tuh sama Ari lah. Itu punya cerita tuh, yang ceritanya cuma tidur kita berdua Om. Ingat nggak Om? Kalau nggak salah film sinetron apa ya? Sinetron apa tuh Om? Yang jadi itu kalau gendong. Enggak, kalau gendong. Kalau gondang. Bisa baik kalau gendong. Kalau gondang. Kalau jengking, kalau jengking. Kalau nggak salah itu deh. Matangin bukan? Ya betul Om, matangin. Matangin. Om Wingky ini udah terjun ke dunia sinetron nih, sinetron deh. Sorry, layar lebar.
Ya dari teater, sinetron, layar Oh. lebar. Awal dulu teater ya. Awal teater. basicnya. Basicnya. Lari sinetron, layar lebar, ini layar sempit. Kecil banget dong. Oke. Om, yang pertama kali membintangi layar lebar itu apa, Om? Pertama sih masih peran-peran kecil, kayak Naga Bonar, cuman satu scene. Oh gitu. Nah, kebenaran pertama ya. Tapi Iya. kesannya itu ya Naga Bonar itu apa gimana, Om? Kesannya di Naga Bonar? Ya karena mainnya nggak banyak ya, jadi belum punya kesan gitu. Oh Cuma gitu. pemula main di layar lebar. Kesononya berlanjut. Kesan Peran berlanjut. utama di Pelayan Gedongan. Lain gedongan. Peran utama itu tahun 82. Terus dah film-film laga, padahal kita di teater pengennya dapat drama, dapetnya laga mulu. Oh, Berantem mulu. mulu. Ya, untung kita punya bela diri ya kan. Oh, gitu. Nggak Iya. kaget gitu. Dulu nih master. Oh, master gitu. Ini kan gini ya, Om ya, Om Wingky. Ini kan kita ini penggemar. Ya. Penggemar yang dulu tuh kalau nonton layar tancap tuh nonton cuma Om Wingky. Kayak Roni gitu. Apa Ron tadi lu bilang? Apa Mak tadi lu bilang? Apa lu bilang tadi? Pakai buat tikers ya. Pakai buat tiker. Pakai lebar lagi ya. Minggi aja tuh. Amain dong beli kacang goreng. Kacang rebus ya. Kacang rebus. Ini mereka penggemar, Om. Mungkin dari kecil sampai belum lahir juga ada gemar Om Wingky. Oh, Iya. belum lahir gimana cerita? Iya. Itu. Jadi sebenarnya Om Wingky itu apa inspirator saya menjadi apa ya? Pingin memvisualisasikan apa ya, kehidupan kita di dunia visualisasi lah gitu kan. Termotivasi ya. Termotivasi lah gitu kan, makanya saya agak ngobrol-ngobrol sama Om Wingky. Saya bilang, Om saya mau ini loh, tapi beliau support gitu kan. Terus saya pengen dengar dari Om Wingky nih cerita tentang saya dan teman-teman Paskom. Ini ngomong-ngomong cuma disediain Wah, pupuk doang ini. wah, bos ini Wak, bujuk buset deh, sampai lupa saya jadi malu. OB-nya lama nih. OB-nya lama nih. Ini Jarwo juga nih. Aduh, kita ajak dia duduk juga deh sini. Aduh, sini Om duduk. Lo satu lagi ambilin minum Mas Putu, Om Putu, air putih aja. Iya. Jangan yang ini, kalau ini ada iklannya. Kita belum ada iklan gitu kan. Terus gini, Om Wingky, ada nggak? Om kan agak sebentar, Jarwo mau naruh minuman. Om Wingky, minum dulu Om. Iya, iya. Mas Putu, yuk minum. Minum. Kita nggak usah jauh-jauh. Ya udah biar. Jadi gini, Om Wingky kan mungkin udah kenal lah Paskom. Yang notabene dia tahu Paskom itu apa, tapi nggak tahu singkatannya. Pernah nggak Om kesel sama teman-teman Paskom? Nah, lu jangan ketawa baik, Kong. Paskom tuh ada siapa aja Paskom? Gini, Paskom ini ada 4. Iya. Ada si Roni, si Amak, ada Jarwo, yang tadi nganter tuh. Oh, dia balik ke sono bukan di Dia, sini. dia mah agak-agak alergi dia. Dia lagi bikin kopi. Terus ada saya, ya kan. Paskom ini sebenarnya berempat. 4 sekawan nih. 4 sekawan. Dan saya juga nanti, ini kan kebetulan ada penulis nih. Ya. Saya suka sama tulisan dia. Biasanya Saya di tembok saya dulu. Iya, nulis tembok. Udah kayak papan itu. Jadi gini, saya pengen bikinin cerita tentang Paskom. Tapi nanti saya akan bahas ke depan untuk sama Mas Putu. Ya. Nah, ini saya sekarang mau cerita sama Om Wingky dulu. Om, pernah nggak kesel sama teman-teman Paskom? Ini saya tekankan nih, Om. Jujur aja, Om, jujur. Selama ini kayak nggak ada kesel. Mereka baik semua kayaknya deh. Bener, Om. Bener. Dibayar nih. Dibayar ini. Ini dibayar nih. Jujur. Jujur. Kayaknya nggak punya masalah. Nggak pernah cerita, ada cerita lucu nggak gitu? Iya, ada cerita juga Om tentang Paskom. Nggak. Kayaknya nggak. Kayak Roni baik, Jarwo baik. Baiknya dari mana, Om? Ya ramah aja, santun. Emang Karena agak kan sakit ya, baik. punya adab gitu. Karena kan adab tuh lebih tinggi dari ilmu. Oh, alhamdulillah ya Allah. Itu yang anak-anak sekarang tuh ya. Iya. Maksudnya adab harus Adab harus tuh. Alhamdulillah. Iya. Saya udah dapat 2 film layar lebar nih.
Alhamdulillah gitu. Sekarang nih Nanti kalau Sekarang. nanti kalau udah tayang ditonton tuh jangan lupa. Tapi bawa nama Paskom dong Om. Nanti insya Allah. Iya gitu. Terus Om Wingky, saya balik ke Om Putu. ya Nah, Om Putu nih seorang penulis yang memang dia tulisannya itu nggak ada di tembok sekarang Pak ya, nggak ada. udah dilarang soalnya. Udah dilarang. Kalau nyoret-nyoret tembok tuh nggak boleh, Iya. gitu kan. Iya. Om, pernah nggak kerja sama Om Wingky tentang pembuatan film atau apa? Kalau pembuatan sih, iya paling kalau misalnya lebih ke konsep ke panggung sih. Panggung. Kalau ada bintang tamu misalnya panggung. Oh, berarti dulu Om Wingky sama ini aslinya orang panggung, masang tenda gitu. Ya. Saya orang sound. Oh, langsung. Kalau basic saya sih komedi ya. Oh, komedi. Nah, nama Bendio tuh grup. Benji itu grup, Lawang. grup lawang. Ya, saya sama Mucle. Oh, Mucle. Mucle sama Jaim. Oh, Mucle. Bendio dulu di Radio SK juga kita, Radio Suara Kejayaan. Kalau Om Putu, misalkan saya punya aktor kayak Om Wingky nih ya. Iya. Oke lah kita katakan namanya aktor karena dia legend kan ya kan. Biar gimana pun dia adalah seorang legend Iya. yang nggak bisa kita lupakan karena legend itu anak kecil pun tahu siapa dia, Iya. ya kan. Beda kayak si Roni, Nah, ya Roni kan. apa bedanya? Bedanya anak kecil nggak tahu dia. Itu. Jadi Om Wingky, Om Putu. Ya. Kalau Om Putu bisa bikinin suatu judul buat cerita Om Wingky apa? Ya kalau dari figurnya kan artinya udah secara umuran kan tua ya kan. Bisa kakek-kakek usil, kakek-kakek jahil, Astagfirullahaladzim, kakek-kakek usil. aki-aki Cangkul. Aki-aki apa Kang? Aki-aki apa? Horor. Lu mah menghina lu mah. Aki-aki cangkul. Horor dong. horor. Aki-aki cangkul kayak gimana Kang? Ada. Enggak, kok jelasin. Ada kakek gayung ya. Aki-aki yang punya istilahnya anak-anak yang ini empat petualangan ini Tempat petualang ini ya. ya gitu. Iya gitu. Terus Kadang minta sharing, minta kalau zaman dulu kayak gimana sih Ki? Gitu. Bedain zaman dulu. saya kembali ke Om Wingky. Om Wingky, ini kan pertama kalinya podcastnya Paskom kita munculkan, ya kan. Walaupun ceritanya banyak lah orang yang menunggu. Ini Paskom nih mau berkreasi apa sih? Mau bikin apa sih? Mau bikin apa sih? Ya kan. Tapi memang saya membuat gebrakan. Yuk kita coba menjalankan hal yang benar, ya kan. Kan ini positif. Om Wingky ketika diundang di sini sama Om Putu, apa tanggapannya Om Wingky nih? Bagus Bang. Oh, belum dibayar, belum dibayar. Ya alhamdulillah saya diundang. Nah, udah Om, bagus, itu udah bagus udah. Saya diundang di acara Paskom sama Bos Ari. Nah, semoga aja Paskomnya berlanjut dan berkualitas Amin. dan disenengin sama netizen. Itu aja saya berharap tuh begitu. Jadi alternatif tontonan ya. Betul. Bagus. Udah belum. Sekarang Om Putu. Ya tadi di awal sih saya ngobrol juga udah dapat artinya yang dicari apa sih Mas Ari? Berkah. Wah, udah lebih itu sudah. Ya. Udah kalau udah berkah pasti bermanfaat. Bermanfaat. Iya, kita memang punya slogan tuh berkah. Iya. Kalau cari uang nggak ada habisnya Om. Iya. Ya kadang-kadang Roni juga mesti nyari uang ya Ron ya? Bisa. Ya gitu kan. Boleh Om ditanya sama Roni sama Jaro kegiatannya apa? Kalau saya yang nanya dia malu. Oh gitu. Roni masih nyongkel mobil masih. Spion. Maling dong itu. Ya, biasanya kalau biasanya healing ya. Healing. Healing juga ya. Iya kita adventure healing kemana aja. Biasanya Gitu. apa tuh yang dilakuin sama 4 sekawan ini? Oh iya, keseharian kita itu apa ya? Sebenarnya Paskom itu kan awal mulanya Paskom itu kita kan memang punya sampingan kalau jual beli kendaraan lah.
awal mulanya itu Calo lah. Ya, jalo lah. Malu amat. Apa sih bahasa kerennya calo apa ya? Maklar, Maklar. broker. Iya, bro. Tapi kebagusan. Iya. Ini mah cuannya 200. Kalau makelar kan dapetnya dikit-dikit. Iya. Kalau yang gede maerot. Merot. Maklar. jadi apa juga saya caloin om Iya. kayak kemarin Contohnya. Nah, contohnya. contohnya om kemarin nih contoh kecilnya ya Iya. saya nyalong gali spiteng om Nyalo galis piteng. gali spiteng ya emang ini emang apa ya jargonnya emang saya emang paskom ya jadi ada komisi sedikit juga saya duduk budak bayar om begitu Yang penting berkah ya. komisi gua mana ini begitu Tapi berkah juga enggak Om Ingki. Enggak ketawa dia. Berkah enggak juga enggak. Begini Om Butuh nih. Berkahnya Ini gimana? ini kadang buat dia berkah, buat saya nyakitin. Ya. Begini Om. Saya pagi-pagi ini saya nggak tahu dia nyalo Sipiteng. Emang awal caloan Sipiteng itu dari saya. Saya nggak tahu dia deal. Saya bilang gini, "Bos, mereka manggil saya bos, paling bukan bos, biasa lah gitu. Bos, makan yuk. Tumben sih dia tarin makan. Makan, oke. Yaudah gue makan. Kita kan biasa makan di warteg lah, deket-deket sini gitu kan. Kita makan di warteg gitu kan. Nah ini gue curiga nih, gue dikasih makan bebas gitu. Baru diceritain. Lah itu kan tadi calon Sipiteng kurang ajar loh. Asli. Ujung bisa deh. rasa spiteng Ya. Gitu. Nikmat banget. Ada ini nggak kesepakatan misalnya lo kalau misalnya nyalo dapat komisi terus kekas atau gimana? Oh enggak gini. Jadi kita kesadaran diri kita Kesadaran. sendiri aja. Tapi banyak nggak sadarnya. Kelihatan sih dari mukanya. Iya gitu kan. Lebih banyak mintanya om. Begini Om, saya tambahin ya. Saya kalau dia nyalo, saya yang rugi. Udah bener dah. Mendingan nyalo saya nggak denger. Tuh ketawa. Mak ceritain Mak. Ceritain Mak. Bedanya gimana kalau misalnya bos yang denger? Saya nyalon Yang kenceng. sama Kang Jaro. Nah, berarti kan tuh ada yang tahu tuh, si Mandor. Nah, tak tahu saya yang nyalon sama si Mandor. Dia masih bos komisinya. Iya. Makanya kalau dia nyalo, saya pengen nggak denger, nggak tahu. Masa. Bos itu tahu. Tapi saya tahu gitu. Kan kalau saya tahu, saya yang rugi. Nah, pernah juga nih om kejadian om. Ini Apa? kejadian udah lama juga sih. Jadi ceritanya saya tuh ada caloan tuh sama Kang Jarwo. Nah hasil lah ceritanya nih. Calo motor nih. Calo motor. Motor apaan? Motornya motor Beat waktu itu. Iya. Karena waktu itu apa ya Tahu. berhubungan sama si bos. Ya. Saya musyawarah lah sama Kang Jarwo. Kan kita mau ngasih komisi duit kebanyakan duit si bos daripada kita. Iya. Bagaimana kalau singkong yang belakang rumah kita cabut? Iya. Gua setuju. Lah, saya lah cabut singkong sama Kang Jarwo tuh. Iya. Kita berapa pohon ya Kak kita cabut? Udah sepetak lu ngapa-ngapa. Buat komisi saya nih. Oh. Ya jangan tak kalau dan singkong si bos gitu. Ya udah. Saya cabut lah tuh singkong. Pagi-pagi saya anterin Ke rumah. 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 Si bos tanya, "Ini apaan ini?" Ya biasa bos, ini komisi, sebelah gitu. Kamu mau dikasih komisi singkong? Ya emang itu apa adanya bos, adanya itu. Om Butuh, tahu nggak yang lebih parah? Apa tuh? Ini singkong sengketa. Om percaya nggak sampai batuk? Nih gini, ini singkong bener-bener sengketa. Maksudnya dari tanah sengketa apa? Jadi tuh singkong Kebun dia nih. nanam ngambil di kebun orang. Gua bilang, wah ini kurang ajar banget lu pada. Lah, bagusnya saya kagak di Uber. Saya tahu udah makan habis. Orangnya nyariin atau yang nanam. Iya. Pengganti komisi. Iya, Ganti. Kayak kenakalan kita masih kecil dong nyolongin mangga orang gitu kan. Kadang kita nyolongin ayam orang kita colong, kita ajak makan. Kalau ditanya ayam dari mana? Ayam lu. Makanya saya bilang gini Om, kalau mereka yang nyalo, saya yang rugi Om. Oke sih, jagonya paskom yang penting lu cuan gitu kan. Tapi cuannya itu kadang-kadang ngurugin saya. Bukan nguntungin, malah Bukan nguntungin. Gini dah, Om Ingki kalau nggak percaya, Om Ingki saya jadi Om Ingki jadi saya. Ngerasain ya. Ngerasain dah gitu kan. Jangan Om Winky, ntar berabe. Nah kalau Om Winky pernah nggak nyaloin apa gitu? Iya Om. Jual apa? Jual apa gitu? Apa
Nggak bisa dagang kalau saya. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa dagang. Oh, butuh gimana? Pernah nggak nyaloin gitu? Emang nggak bisa ya? Nggak bisa saya. Oh, Saya nggak basicnya. pernah berhasil. Nggak bener aja. Iya bener. Jadi Bapak aja kan Ngesal emang ada bedanya. Darah calonnya kuat. Apa? Darah calonnya kuat. Darah calon Darah kuat. calonnya kuat. Jadi calo tuh punya titisan. Jadi calo bukan ratu aja punya titisan. Calo tuh punya dasar. Ya kan? Dasarnya ngibulin orang satu gitu kan. Dasar lo calo gitu. Iya gitu kan. Ya, saya nggak pernah sampai tanah-tanah yang hektaran segala macam. Oh, iya? Nggak pernah berhasil. nggak pernah nih, kesal Oh gitu. jadinya. Iya. Nggak pernah berhasil. Ada yang sekarang jadi rumah sakit itu dulu awalnya calonnya saya tuh di daerah Pasar Minggu. Nggak tembus loh saya. Dokter pasar itu diri. Rumah sakitnya. Iya. Emang susah butuh. Kalau bukan darah calo itu nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Punya Dia darah. memang dilahirkan itu udah calo. Ya kan? Itu kalau dibeset darahnya apa? Hijau merah. Saya Kita kalau nawarin sesuatu nggak laku udah kesel. Saya pernah nawarin helikopter nggak ada mau beli. Iya. Helikopter gak ada. banget sih. Jual tuh Monas. Ron, sekarang gue mau nanya lu lebih dalam sama Om Putu sama Om Wingky. Lu kan kadang-kadang pertanyaan lu sama Syama kan bikin apa ya? Kadang-kadang ditanya sama dia bikin sakit hati. Makanya hati-hati. Iya. Lu tanya dah, Kong. Lu kan ada penggemar lu di sini nih. Tuh saya belum ditanya udah sakit hati. Jadi Om ini Om saya terus terang ya, saya salah satu penggemar berat komedi. Ini mau nanya. Saya nanya, Lo kan nanya saya. ini serius Om. Iya, iya. Saya nanya nih. Saya tuh dari kecil ya, dari kecil saya selalu nonton film layar lebar. Ya contohnya waktu dia sama Berry Prima ya. Itu saya senang banget Om. Apa salah satunya filmnya? Salah satunya Jampang. Jampang itu saya tahu. Sampai kita tidur di bawah layar ya sampai pagi ya. Itu layar layar udah dicabut, saya masih tidur. Ya Gitu. Jadi saya tuh terus terang di baru nih saya alhamdulillah bisa ketemu sama Om Wingky. Alhamdulillah. Ketemu sama Bos Ari itu ternyata Bos Ari itu ya, masih family ya. Ponakan. Alhamdulillah kita bisa ketemu silaturahmi. Saya termasuk orang yang sebenarnya Yang nggak punya duit. lebih banyak yang punya duit ya Bos. Oh gitu. Makanya saya kalau nggak punya duit si Bos tahu dah. Kalau saya udah ngempet di pintu berarti si Bos paham. Nah, gitu. Kalau saya duit kayak sampah di rumah. Oh gitu. Duit monopoli. Jadi saya kelupaan lagi tadi. Ya. Nanya apaan Om ya saya? Tadi dari kecil. Dari kecil. Oh iya, gara-gara duit ini Om saya. Masuk. Apa ya emang? Iya. Jadi kalau nggak punya duit nyender ya. Nah itu dia. Banyakan nyender ya. Banyak nyendernya. Jadi Om saya dulu kepengen jadi Artis. artis itu gimana ya caranya ya? Yang saya mau tanya ini Om, selama Om bergerak di dunia hiburan apa aja Om kesannya gitu biar kita tuh sebagai Om tuh sebagai panutan saya biar saya bisa kalau kata orang tuh Belajar ya. belajar lah Ini pertanyaan dalam hati atau pertanyaan nyakitin hati nih? dari dalam hati. Oh gitu. Ya kadang-kadang kan Jadi kan dari segi positifnya kita kan bisa belajar ya panutan kita sampai saat ini kan si Om Wingky itu masih bergelut di bidang perfilman gitu ya, aktif gitu. Ya habis dapurnya di situ. Jangan disebut dulu Om. Ini pertanyaannya masih lama nggak? Saya keluar dulu. udah. Pertanyaan udah. Aja, Om. Ini kalau buat saya di film itu ya banyak sukanya daripada dukanya. Karena kita ketemu teman-teman bercanda apa gitu. Awal dari saya main film tuh ya awalnya dari teater gitu. Oh, Teater. Tapi waktu kecil saya dulu sering hobi nonton layar tancap. jadi Malah gimana sama itu? pendapat Roni. Jangan-jangan bareng kali nonton. Jangan-jangan bareng. Kepengen jadi artis ya orang waktu. Saya pernah begitu dari kecil nonton.
kita memang harus mencintai pekerjaan Nah, sehingga kita nggak bosan. Kuncinya nggak bosan tuh kita harus mencintai pekerjaan kita. Pekerjaan itu akan mencintai kita. tuh, dengar kan. Nah, Jadi- ini gimana Om? Kalau dia kan awalnya dari calo pada kan. Kita pengen berevolusi menjadi apa ya? Mencintai pekerjaan seperti seni seperti Om. Ini gimana sarannya Om? Ya gimana ya? Kalau memang kalau udah punya basic, ya bisa arahnya ke sana gitu. Oh, basic Ron. Basic. Basicnya Ya, nonton layar tajam tadi Ron. kalau saya kan basicnya main teater. Teater itu kan basicnya acting. Larilah ke sinetron atau ke layar lebar. Tapi Om kalau untuk sosial saya kayaknya udah telat ya Om. Tapi yang namanya usia mah nggak ada telat itu. Soalnya udah tuaan kayaknya Om. Saya lebih tua, Lu nggak tahu. 5 tahun. Masih aja. Gua nggak ikut-ikutan ya. Kalau ada masalah tua tua nggak ikut-ikutan nih. Jadi main tua-tuaan nih. Iya. Jadi Ya, kita kayak yang penyanyi apa Tagendong. Tak gendong. Nah iya. Tagendong Mbak Surip Mbak Surip udah tua. tua. Ya kan? Udah jangan ngomongin tua, kita nggak pantas juga kan. Ntar kita jadi tua. Senior. Iya senior lah jadi gitu. emang sekarang popularitas itu bukan dari basic sekarang. Bukan dari basic. Jadi kadang nasib. Oke. Oh nasi. Iya. Contohnya kayak Inul aja kan nasib itu. Jadi penyanyi organ tunggal sampai meledak. Iya kan? Oh berarti Banyak. ada faktor keberuntungan ya Om ya. Nah, itu. Kalau dari dia nih Om, yang Om lihat nih faktor keberuntungan dalam berevolusi dalam dunia ini gimana Om? Lihat muka-muka dia nih Om. Bukan sini punya nilai jual juga. Iya punya nilai jual kan. Ikonik ya, ikonik. Ikonik, ikonik banget. Ada nilai jual. Misalnya nih kita mau nyari popularitas kan sekarang udah banyak medsos. Iya. Sering-sering bikin TikTok bisa ngetop dari TikTok. Iya betul. Itu Betul. dari Sebetulnya keenakan anak-anak sekarang tuh harusnya bisa lebih dari yang dulu. ya. Karena kan bisa akses apa akses aja. apa aja. Kan tinggal Tapi Om Butuh bilang kan anak-anak sekarang, mereka kan bukan generasi sekarang. Iya masih masuk anak sekarang. Oh gitu maksudnya sekarang. Iya. Walaupun agak-agak telat. Alhamdulillah ya Ron. Masih artinya Bukannya genjot ya genset. betul. Iya. Kalau dulu kan lawak itu dibilangnya turunan. Iya. Ternyata Iya. enggak. Ternyata enggak. Tanjakan juga Bisa, jangan bisa. Enggak bisa dipelajarin. Betul, bisa betul. dipelajarin gitu. Jadi bukan darah. Iya, yang penting ya tak tinggal wawasan. Nah, sekarang lo Mak, lo kan juga penggemar Om Wingky. Kalau nggak ketemu katanya, yuk kita ke rumah Om Wingky yuk. Kita pengen silaturahmi. Apa Mak, lo mau nanya nih, mumpung ada penggemarnya. Nanya muka ke dia mukanya. Ngapain ya? Om, lagi itu Om pernah main sama Mas Ane Om? Enggak belum pernah. Pernah. Sama Ayu Asari pernah. Terus pertanyaan lo apa sama Ayu Asari Kong? Makanya saya waktu itu masih kecil banget bos. Jadinya belum sama wanita itu belum Oh, belum mengenal dikenal wanita ya. cantik dong ya. Iya, sekarang gitu. Gitu. Maksudnya gitu acting sama misalnya sama Ayu Asari kayak gimana sih ngadepinnya Iya, gitu ya? lebihnya gitu Om. Ya. Bisa nggak kaku gitu. Om, Oh biasa, kita yang kan udah punya basic acting, jadi kita syuting lawan main, jangan ngeliatin kamera, ngomong ngeliatin kamera, cuek kamera cuekin aja gitu. Ntar kan ada, pede itu ya? nanti kan ada covernya gitu. Harus pede berarti Om. Iya, jadi kita saya cuek aja, kayak gini aja kita acting. gue balik ke Om Putu ya. Om Putu, gue minta ini Om, saya minta gimana sih menurut Om Putu tentang Paskom ini? Iya seru sih seru artinya kan dari tongkrongan terus dari pergaulan gitu kan bisa nyatu Kopi dulu ya, kopi bisa dulu. berbuat sesuatu itu udah artinya udah keren gitu tinggal diolah aja nih mau gimana nih konsep segala macamnya gitu nah itu sih artinya kan ya satu nyatuin 4 kepala pasti susah gitu kan pasti beda-beda tapi kalau misalnya tujuannya untuk bersatu untuk membuat sesuatu pasti ketemu. Oke.
Berarti intinya kita harus kompak. Kompak intinya. Ya, terus saran kedepannya buat dari Om Putu nih, ini kan penulis nih. Nah ini keren tulisannya. Masukan nih. Dan gue juga udah pesen tulisan buat bikin cerita pendek Paskom. Udah kasih PR. Udah pesen nih. Nih Gue belum pesen nih. karakternya, ini karakternya. Ini karakternya gimana menurut Om Putu? Iya, tadi kan saya justru ngeraba gitu kan. Ya artinya kalau penulis kan mesti ngedalamin dulu karakternya apa si pemain gitu. Ini karakternya Bos Ari kayak gimana, karakternya siapa? Roni. Ucup gimana. Mandor, biasa dia panggil Mandor. Oh gitu Mandor. Ya gitu, jadi dari karakter aja bisa diolah, bisa dimainin gitu. Secara juga ya dari wajah-wajahnya juga ikonik semua. Ya betul. Dijual lah, nilai jual. Ah, jual. Ya, murah kalau dijual mah. Oh, Murah. Nah, maksudnya punya nilai jual. Nilai jual. Punya unique selling point. Ya. Terus Om Wingky kan udah banyak banget nih membintangi apa ya, sinetron lah, banyak banget lah. Dulu saya juga pernah kerjasama sama Om Wingky di Lorong Waktu. Ya. Yang dia ngetop banget tuh kalau di sinetron tuh tukang Aku bubur Mawas. naik haji, Iya. ya kan? Yang kita Sampai 5 tahun itu. sampai 5 tahun tuh. Berapa episode tuh Om? 2.500. Oh bukan 5.000 Om? Bukan. Oh, 2.500. oh iya 2.500 episode tuh. Hebat itu. Iya, Terus- paling terpanjang itu. Rekor. Iya. Itu kesannya Om Wingky tuh bagaimana tuh? Waduh. Ngos-ngosan namanya. Mus-musan. Kesannya tuh udah paling enak deh, nggak ketemu lagi tuh sinetron kayak begitu. Oh gitu. Enggak, Enaknya di mana Om? Ya tiap hari udah kayak kerja kita. Oh kita kerja. Udah kayak kerja aja. Selama berapa tahun Om? Selama 5 tahun. Selama 5 tahun loh, lo bayangin. Alhamdulillah. Om Wingky bisa mendalami sinetron perannya itu selama 5 tahun itu kan hal yang sulit. Karena mempertahankan tokoh dalam satu sinetron itu sulit banget. Jadi kita Bener nggak Om? Iya. nggak lepas Bener nggak? karakternya, nggak lepas. Itu sangat sulit karena kayak kita nih mempertahankan karakter kita dari awal sampai 5 tahun itu kayaknya bete banget ya. Iya 5 tahun kita udah itu senario udah rohnya udah sama kita. Iya. Jadi begitu baca sebenarnya udah lancar aja. Karena udah Otomatis ya, udah tau otomatis udah. Rasain dah. Udah makanan kita lah hari-hari. Lihat skenario udah jalan. Iya. Apalagi karena dialog itu bukan hanya dihafal tapi dimengerti gitu. Artinya kayak tadi Roni cerita gitu kan. Itu basic juga tuh. Basic untuk peran. Jadi udah tahu nih maksud tujuannya, arahnya pembicaraan nih ke sini nih gitu. Oh gitu. Poin-poinnya udah tahu, tinggal pengembangannya aja gitu. Iya, iya. Arah ke situ. Tapi Om Putu kalau Paskom minta bikinin film pendek lah, saya lebih berpikir tentang film pendek Paskom yang akan datang ya, the next Paskom film pendek lah gitu kan. Itu menurut Om Putu tuh gimana? Bagus aja. Lebih kan kalau misalnya durasi pendek ya paling lebih ke sketsa gitu kan. Iya. Sketsa aja, cerita sketsa. Kita cerita. Misalnya apa, cerita tentang nyaloin motor. Ya. Dan sebiteng lagi ya. Itu kita olah lumayan gitu. Profesinya Profesi. dibikin cerita. Profesi Jauh nih. dibikin. Rada-rada grogi nih. Tapi tadi Ari belum denger loh. Om Wingky mau menanyakan dia peran untungnya terus. Kan nggak pernah diomongin nih tadi nih. Untungnya gimana sih Ron? Lo untungnya kalau jadi calo gitu kan? Nah itu kan belum ada pertanyaan ke Paskom. Tadi kan. Oh iya. Nah gimana nih Bang Roni? Em juga mau nanya, jangan kita mulu ditanya. Mati nih. Jadi calo, Undang balas dendam. jadi calo itu pasti udah banyak untungnya, dan untungnya itu bisa juga insya Allah membawa berkah ya. Amin. Jadi sebenarnya kita itu Makasih nih Mak. apa? Sensor dikit ya. Jadi gini Om, yang namanya jual beli itu sebenarnya sih sama aja sebenarnya. Iya, iya. Jadi jual beli itu ada berapa prinsip ya? Nggak rugi, untung.
Nggak rugi. untung buntung. Nggak rugi, untung. Nggak untung buntung. Nggak. Oke. Pernah nggak ngalamin buntungnya tuh? Banyak. Banyak ya. Oh. Jadi saya jual beli itu sebenarnya saya itu jual beli kendaraan itu terhitung dari zaman saya sekolah SMP saya tuh udah jual beli. Oh, dari SMP. Jual beli kendaraan karena paman semua kan pada jual beli kendaraan. Darah om. Oh, darah Ada om. ngalir. Balik lagi Darah om. Tapi enggak juga om, saya dari habis lahir aja saya udah disuruh nyalo. Buset. ini jadi bukan darah biru nih. Bukan darah biru, darah calo gitu. Sampingan. Sampingan. Jadi kalau misalnya jual beli itu ya hal yang biasa sih om sebenarnya. Iya, iya. Ada rugi, Iya benar. ada ya nggak rugi untung gitu kan. Ya, namanya orang dagang ya kan. Tapi kan semakin kita banyak belajar, masa udah puluhan tahun dagang masih untung masih rugi aja kan nggak mungkin gitu. Jadi kita udah banyak trik-trik ilmunya lah buat itu semua. Gitu, Om. Saya juga punya teman sampai sekarang orang kaya loh. Masih begitu. Jual beli mobil. Iya. Beli mobil. Orang ada. Makanya orang mobil ganti-ganti. Nggak tuh jual mobil, jual beli mobil. Oh, masih ada yang Mungkin dia berawal dari kecintaan dia di itu yang saya bilang. Tapi ya kan? ini ada loh. Apa tuh? Teman saya juga si Amak ini, dia kalau jual nggak pernah mau rugi. Beda untung. Dia punya prinsip yang penting untung. untung. Dia punya prinsip gitu. Pokoknya gue nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Pokoknya rugi, nggak ada cerita gue rugi. Kata dia, jargonnya dia begitu. Tapi boleh juga sih. Iya. Ya kan, jargonnya, gue mah nggak mau rugi. Gua bilang, ya satu, kalau dia kan rugi, ditanyain bini. Iya. Kena cas. Semua namanya nggak jujur. Nah, Jadi gini om, dia tuh sebenarnya mau rugi aja ngomongnya untung om ini dia. iya, bagi dia itu. Jadi hasil Justru saya mau nanya nih, Mama, kesel nggak sebagai calo sejati? Salah Ada sejati. misalnya di rumah tuh dijual, tapi depannya ada tulisannya tanpa perantara. Kesel juga sih. Kesel juga nggak boleh nyalo saya. Iya benar. Tanpa perantara. Ya. Keselnya nggak bagi jatuhnya nggak bagi-bagi rezeki. Iya, padahal kan mau nggak mau juga tetap harus lewat calo ya kan. Kalau lebih aman lagi mah. Iya. Tapi sebenarnya gue juga kadang-kadang beli gitu. Gue jual motor nih tanpa perantara. Ya lu kesel nggak sih kau? Ya kesel bos. Lah, Nggak dapat komisi deh. kalau lu bisa bilang gitu, kadang-kadang gua kan juga bingung. Saya kadang-kadang bingung. Kalau denger dia nyalo, saya langsung merem atau saya pergi. Karena kenapa? Wah, gua kena nih. Gua kena. Pokoknya apalagi si jargonnya si Jarwo tuh tadi yang nganter makanan tuh. Wah, kalau dia jargonnya lebih keren. Apa tuh? Lu mau jual sama siapa? Kayak lu mau beli motor siapa, lu mau beli kapal siapa, yang penting gua komisi. Oh, tetap dapat ya. Tetap dapat, ya kan? Dia mah nggak mau tahu yang penting rugi, untung dia nggak mau tahu. Yang penting gua mah dapat. Ya cuman sekedar Orangnya kemana nih ya? Saya pengen dia ada di sini biar klarifikasi gitu. jadi dia ngumpet. Ngumpet dia kayaknya. Jadi Biasanya kalau ada ketentuan nggak sih, misalnya berapa persen tuh kalau untuk calo? Oh iya. kalau di sini nggak ditentuin gitu sih Om. Enggak ya? Enggak ya. Kita kadang mau ngasih mau enggak, tapi kalau nggak ngasih kebangetan. Ya. Bebas yang penting ngasih. Yang penting ngasih. gitu. Biasanya ada misalnya 5%. Oh enggak. Kadang ya gini, contohnya Tergantung. saya aja dikasih singkong sengketa, saya tetap terima. Dia komisi om. Jadi gini Om. Kebangetan. Jadi gini Om, kita udah panjang-panjang ya udah cerita nih, panjang banget tentang Om Wingky, tentang Om Putu, tentang kita lah gitu kan. Saya cuman pengen Om Wingky sama Om Putu ini harapan kedepannya lah tentang Paskom yang bisa membangkitkan untuk suatu saat menjadi lebih jauh ke depannya, atau mungkin ada kebaikan yang lebih jauh dari mulai sekarang. Dari Om Wingky dulu ya Om, sambil kita closing. Ya, saya sih berharap Paskom ini kedepannya lebih bagus dan bermanfaat, itu aja. Amin. Om Putu. Ya namanya kan Paskom tuh deketnya ke Baskom ya. Baskom kan wadah ya. Oh gitu. Wadah ya. Apa kita tampung? Iya, wadah tuh bisa ngampung, bisa. Iya, wadah. Oke. Iya, benar. Itu lebih biar lebih apa sih, kreatif lagi. Lebih kreatif lagi. Oke. Nah, gini, kita sebagai anggota Paskom ya. Berarti kan kita punya saran dari
para senior kita lah, yang katanya kita harus lebih kreatif, lebih imajinasi, lebih memvisualisasikan itu lebih energik, ya kan. Mudah-mudahan kita sebagai Paskom yang di sini juga sementara ada Paskom 2 ini ya, Om Mingki sama Om Putu, bisa membawa aura yang lebih positif, Amin. Amin. membawa aura yang lebih baik, menjadikan Paskom ini menjadi Paskom yang lebih bermanfaat, lebih bersahabat dengan teman-teman Paskom yang akan datang, Lebih edukatif ya. lebih edukatif. Cuman kita masih bingung nih. Apa? Misalnya begitu pulang, misalnya dikasih ongkos, ntar mereka tetap minta. Paskom ya. Kan komisi dong. Berarti kita pulangnya pelan-pelan. Begini, Om, amplopnya lewat WA aja ya. Jadi gini, kita minta bantuan ini ya, kita ada closing juga, kita bilang Paskom yang penting lucuan, oke? Itu Satu dua lagi, makna tuh, dua lucuan makna, ya. lucuan, Bisa lucu-lucuan. bisa lucuan, bisa dapat duit, oke? Tapi saya setuju dengan jargon itu, oke? Kita bisa Paskom lucuan, oke? Terima kasih. Tapi tar dulu, udah mau pulang aja, belum makan siang. Bangun pagi, ngopi dulu sebentar, cek notif komisi, langsung semangat bergetar. Ada Bang Jarwo, ketawa nu gak berhenti, Kong Amak ngasih ide, Mandoroni gaspol lagi. Bos kita keren, hatinya lembut banget. Mas